Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan dosen yang saya hormati yaitu Ibu Prima Melati SPD. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Anjani Yolan Maulida. Kemudian ada teman-teman saya sebagai presentator yaitu ada Dodi, Faisal Ajmi, ada Ade Irma, Salsabila, Septi, kemudian ada Jihan, dan Sopwa. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang sumber historis, yuridis, dan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Pemaparan materi pertama tentang sumber historis akan dipresentasikan oleh Salsabila, Faisal Ajmi, dan Septi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari Sidang Umum Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi, yang kini diterapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tersebut juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ideologi nasionalisme, karakteristik bangsa, kultur kehidupan bangsa yang harus terwujud dan diwujudkan dalam setiap sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang bermuara pada kejujuran dari setiap warga bangsa dalam hidup dan kehidupannya di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam melestarikan dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya juga akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pada masa pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikemanakan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Naskom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadikan landasan bagi pelaksanaan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat cara-cara rejim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rejim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapuskan penataran P4. Pemerintahan Habibie lebih disibukkan dalam masalah politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan, Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam keputusan Presiden tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji pengembangan dan pengawalan Pancasila hingga saat ini belum ada. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Poin selanjutnya,
Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Pres Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 115 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Poin selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Pres Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Poin selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari sebelum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu mendekati akhir masa jabatannya. Presiden SBY mendatangi Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan masa kuliah Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib pada pasal 35 ayat 3. Pemerintahan SBY dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari sebelum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga. Baik, terima kasih kepada Septi, Salsabila, dan Ajmi yang telah memaparkan materi pertama. Baik, selanjutnya pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Jihan dan Sopwa tentang sumber historis. Kami persilahkan mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sumber yuridis, ekstensi Pancasila di samping sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua pedoman yang berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Pancasila secara yuridis merupakan sejatinya hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Nah, apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, ada nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah nilai yang terkandung pada perilaku warga bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dan yang terakhir ada nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai yang terkandung pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sopwa. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa pada proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung 86 dalam Pancasila. Oke, baik. Terima kasih kepada Sopwa dan Jihan telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya ada pramateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ade Irma dan Dodi tentang sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Kami persilahkan mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang terakhir, yaitu materi tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari, seperti dalam kehidupan rohaniah, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang gaib, ketuhanan yang Maha Esa atau bisa disebut teologis, hidup rukun, antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan, atau bisa disebut budaya musyawarah yang mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi dan mensejahterakan di antara sesama warga bangsa. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berpakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditentukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab, dipersilahkan. Common Niña.